Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan mulai dari kemarin sore, malam hingga ke pagi hari, termasuk di kawasan Rawajati yang sudah dilakukan normalisasi. Badan kali yang di sini jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, mampu menampung volume air yang datang dari hulu dan volume air dari curah hujan yang ada di sekitar kawasan ini. Bila kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya, Sungai Ciliwung yang ada di sini menyempit. Kemudian sedimentasi terdapat di kedua sisi, baik Jakarta Timur di sisi kanan yang belum ada proses normalisasi dan di sisi kiri Jakarta Selatan yang sudah selesai pembuatan tanggul. Dari bagian ujung kawasan Rawajati yang sudah dinormalisasi dan ditanggul, kita dapat melihat apakah tanggul ini bekerja atau tidak. Dinding dari tanggul yang di sisi bawah dapat kita lihat bekas air dan itu ternyata mampu melindungi warga yang seharusnya terkena banjir pada pagi hari ini. Jembatan penyeberangan yang ada di bawah jembatan utama yang biasa dipergunakan untuk JPO ataupun jembatan penyeberangan orang warga antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di sini ditutup dan dilas. Tadinya di sisi ujung hanya ada satu jeruji, kemudian ada bagian bawahnya yang dapat dilewati oleh masyarakat. Namun kali ini benar-benar ditutup total, terutama di sisi tengah dilas. Dan bagi warga yang memang suka tawuran tentunya tidak bisa lagi dengan mudah mencapai kedua sisi baik Jakarta Timur ataupun Jakarta Selatan. Hanya saja bagi warga lain yang membutuhkan akses ini seperti harus ke rumah sakit atau harus ke saudaranya mengantar anak sekolah dan lainnya berdagang, tentu akan mencari jalan yang lebih jauh seperti menggunakan jembatan di atas. Di seberang ini adalah kawasan Jakarta Timur yang belum tersentuh normalisasi dan kita dapat melihat adanya sedimentasi yang menghambat arus air dan mengurangi volume Kali Ciliwung, tepatnya di bawah kaki jembatan. Dari kondisi yang ada di sini dapat kita lihat normalisasi ternyata mampu menampung air lebih banyak di Kali Ciliwung di kawasan Rawajati karena adanya proses pelebaran kali, pengerukan dari sedimentasi yang ada serta pembuatan tanggul untuk melindungi masyarakat. Di ujung jembatan di sini terdapat dua kendaraan dan ada petugas. Nah, ini kemungkinan adalah petugas rescue serta ada mobil bantuan logistik. Dikarenakan curah hujan yang mulai tinggi, kemudian juga adanya kemungkinan meluapnya air Kali Ciliwung, maka disiagakan para petugas yang ada di sekitar area pinggir Kali Ciliwung agar memudahkan nanti pada saat evakuasi kalau benar-benar terjadi luapan air. Kita sudah pindah ke area Jakarta Selatan ataupun ke seberang. Tadi kita naik jembatan utama. Ini adalah jalan inspeksi yang sudah selesai dan dibeton. Dapat kita lihat permukaan jalan inspeksi di sini sama rata dengan permukaan jalan yang ada di bawah jembatan. Ke area bagian pinggir kali di sini sudah ada turap yang menggunakan batu kali, kemudian ada seat pile beton yang sudah ditanam di bawah dengan pile cap ataupun pengikat beton di sisi atas. Dan seperti yang kita lihat, pile cap tersebut ataupun beton di sisi bawah juga sudah terbenam oleh air sebelumnya. Selain dari batu kali, di sini ada dinding penahan tanah ataupun retaining wall berupa beton-beton cetak yang sudah disusun sedemikian rupa membentuk seperti undakan ataupun tangga ke bawah. Beton-beton ini berongga dan diisi dengan tanah. Kemudian nanti akan bisa ditanami dengan misal rumput ataupun tanaman lainnya agar menjadi lebih kuat. Bagian bawah dari retaining wall ataupun beton-beton pracetak yang dibuat berundakan untuk menahan tanah di sini ada 3 undakan sampai 4 undakan itu terbenam oleh air sebelumnya. Berarti area tersebut ya digenangi oleh luapan air Kali Ciliwung yang datang mungkin dari hulu ditambah lagi curah hujan yang ada di sekitar sini. Rumput-rumput dan tanaman yang ada di bawah seperti terkena arus air yang cukup kuat.
ya. Kemudian adanya sampah. Sampah adalah salah satu hal yang perlu sekali untuk diselesaikan bagi para oknum yang suka membuang sampah di pinggir kali atau ke dalam kali, karena akibatnya sampah-sampah ini terbawa dengan arus air dan juga bersama lumpur nanti akan membentuk sedimentasi dan mengurangi volume dari kali sehingga kali menjadi lebih dangkal. Bila kita perhatikan rumah yang ada di samping, ya, di bagian bawah ataupun gang yang ada di sana, sebenarnya itu hampir sama permukaannya dengan bagian bawah dari tanggul ke arah pinggir kali. Nah, naiknya air tadi malam harusnya mengenai rumah-rumah yang ada di sini. Namun dikarenakan sudah ada tanggul yang juga berfungsi sebagai jalan inspeksi di sini, dapat melindungi warga yang biasanya terkena luapan air, jadinya lebih aman dibandingkan dengan sebelumnya. Tentunya mereka tidak lagi sering mengeluarkan tenaga, effort dan lainnya untuk membersihkan rumah dari lumpur. Air bila naik mungkin bisa turun, lumpur kalau naik maka harus dibersihkan dan dikeluarkan. Jadi nggak bisa nyebrang ya? Bukan nyebrang doang, anak-anak sekolah. Iya, anak sekolah benar. Sekolah, orang-orang tua, orang dagang. Betul. Barusan kita berbicara dan berkomunikasi dengan salah satu warga yang ada di sini. Penutupan akses yang tadi di jembatan penyeberangan orang di bawah jembatan utama yang biasa dipergunakan oleh warga lainnya yang bukan tawuran untuk mengantarkan anak sekolah kemudian ke rumah sakit atau bertemu dengan warga lainnya menjadi terhambat. Volume air Kali Ciliwung kita lihat pagi ini lebih tinggi, meski sebenarnya lebih tinggi lagi di malam hari sampai ke pagi hari seperti yang kita bisa lihat bekas-bekas air yang ada di bawah. Nah, di sudut Jakarta Timur di sana yang biasa kita berdiri, nampaknya itu juga perlu sekali mendapat sentuhan normalisasi, dibuatkan turap karena bagian dinding ataupun tebing dari Kali Ciliwung yang ada di sana langsung tanah yang mudah terkikis oleh air. Lama-lama sampai ke pinggir rumah dan tentu akan berbahaya bagi masyarakat. Terlepas dari itu, tentu area pinggir kali sebenarnya ada aturan untuk menghuninya. Ada jarak yang sudah ditentukan agar masyarakat tidak menggunakan area tersebut untuk dihuni atau untuk dipakai kepentingan lainnya. Sedimentasi ataupun lumpur-lumpur sebenarnya masih ada di bagian pinggir seperti di video kita sebelumnya beberapa hari lalu. Hanya saja belum dikeluarkan secara sempurna Semoga ada koordinasi antar dinas di kawasan Jakarta agar benar-benar optimal sehingga Kali Ciliwung menjadi lebih baik dalam hal menampung air. Di bagian depan ini adalah pintu air yang masih dalam tahap penyelesaian kalau kita perhatikan. Pintu air ini akan dibuka pada saat permukaan air Kali Ciliwung rendah. Nah, saat ini pintu air ditutup dikarenakan permukaan air Kali Ciliwung tinggi dan yang kita lihat di bawah itu lumpur sudah tertinggal di bagian pinggir. Alhamdulillah, tinggal ini perlu diturap ya. Bahaya soalnya kalau longsor ya. Kuat ya? Hah? Iya, saya lihat tuh agak naik. Mungkin sekitar 1,5 meter dari situ. Lebih ya? Sampai ke iya, itu naik di situ. Bu, pagarnya ditutup. Pagar. Iya.
Berantem. Kasihan yang berdagang ya, Bu. Nggak bisa nyebrang. Oh iya, ke rumah sakit ya. Soalnya di atas nggak bisa jalan kaki kalau nyebrang. Iya, ntar. Busek sana. Barusan kita berbicara dengan salah satu warga, Ibu Siti Aminah. Beliau ini juga pernah keluar di Detikcom. Dan beberapa concern warga yang ada di sini, ya tentu mereka berterima kasih dengan adanya tanggul yang sudah dibangun. Kemudian perlu sekali untuk bisa juga diturap ya, atau dipadatkan tanah, kemudian mungkin dikuatkan lagi yang ke arah sisi rumah warga. Akses warga ke jalan inspeksi di sini dibuat menggunakan anak tangga beton ya. Yang penting bisa dilewati kemudian sampai di atas, agar mungkin yang akan menuju ke hilir atau ke hulu ke bawah jembatan lebih cepat. Kawasan ujung dari area yang dinormalisasi di Rawajati di sini menggunakan dinding beton yang kokoh, tidak menggunakan beton-beton precast seperti yang ada di bawah kita ini. Hal ini dikarenakan area ini adalah area belokan dan air yang datang biasanya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan air yang lewat di jalur yang lurus. Dari itu ya, penggunaan dinding beton ini menjadi lebih utama dibandingkan dengan beton-beton precast yang ada. Di bagian pinggir dari dinding beton ke arah kali dapat kita lihat batas air ya, batas tinggi air ataupun bekasnya yang harusnya itu memasuki rumah warga bila tidak ada dinding beton ini. Arus air yang cukup kuat di sini dapat kita lihat dari berbalik arahnya tanaman dan juga lumpur-lumpur ke arah sebaliknya. Seperti berputar. Area yang ada di sini tinggal dikeruk ya di bagian pinggir, sesuai juga dengan usulan-usulan dari sahabat online Indonesia dan para netizen, para pemerhati lingkungan, agar menjadikan Kali Ciliwung lebih baik dalam menampung air. Nah, rumah-rumah warga yang ada di sana harusnya terkena banjir pada saat tadi malam air naik di sekitar area ini. Tinggal di bagian ujung sekalian dinaikkan ya, kalau bisa tanggul yang di sisi dekat pohon. Jadi air pada saat lebih tinggi dari sebelumnya itu tidak melimpah ke arah rumah warga. Dinding-dinding pagar warga, dinding-dinding rumah yang ada di sini, seperti yang kita bisa lihat itu cukup kotor karena memang sering terendam banjir dan juga lumpur. Ke arah hilir di sana kita lihat sudah ada turap ya, dan sudah cukup rapi. Mungkin perlu ditinggikan sedikit lagi. Di bagian bawah dapat kita lihat seperti inilah lumpur yang harusnya masuk ke rumah warga dan warga harus membersihkan lumpur tersebut. Iya, kalau sekali ya banjirnya. Kalau berkali-kali masuk ke rumah warga, maka berkali-kali harus membersihkan lumpur. Pengalaman yang pernah di-share warga di kawasan Kampung Pulau ya, Bukit Duri di sana, pada saat lumpur naik setinggi paha orang dewasa, air mungkin naik lebih tinggi. Lumpur yang ada dalam rumah setinggi paha orang dewasa. Membersihkan lumpur membutuhkan waktu sebulan hingga 2 bulan. Bahkan warga pada saat lumpur naik, mereka membiarkannya terlebih dahulu menunggu setelah benar-benar kira-kira ya hujan tidak lagi cukup tinggi intensitasnya, kemudian banjir mungkin sudah mulai berkurang, barulah mereka membersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam rumah.
Atau yang kita lihat di sini beberapa rumah memang ditinggalkan oleh warga dikarenakan lumpurnya sudah cukup tinggi di dalam rumah dan mungkin sudah malas membersihkannya. Kita akan menuruni jalan inspeksi yang ada ke sisi ujung. Area bagian pinggir ini belum tahu akan dipakai untuk area terbuka hijau atau untuk lainnya. Tinggal dekat sini, Mbak? Ya. Di mana? Oh, ini. Bang itu. Oh. Itu nggak masuk banjirnya. Iya, udah kena ini ya. Ya. Kena dinding ya. Udah. Tadi malam udah sampai di situ saya lihat. Ya. Oh. Ini betul udah ke ini apa namanya? Oh. Tanggul. Udah salah. Iya. Kalau enggak ini udah masuk ini harusnya ya kan? Iya. Biasanya udah masuk. Iya. Nah, dia dari Depok. Oh. Ini bekas airnya kan yang lalu-lalu. Ini ya. Ini ya. Coba ya. Kemarin terakhir yang apa yang bismillah. Oh iya, bis biru yang melompat juga airnya di tanggul ya. Di sebelah kanan ini salah satu rumah warga yang di dalamnya masih ada lumpur. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat bekas-bekas tingginya permukaan air yang ada di sekitar kawasan Rawajati RW 07 ini. Termasuk di area motor ini diparkir. Di tiang listrik di Jalan Bina Warga, di sini dapat kita lihat ada semacam skala dan juga ukuran-ukuran dalam sentimeter. Biasanya dipakai untuk menentukan ketinggian air pada saat air meluap dari Kali Ciliwung sebagai patokan. Rumah-rumah yang ada di sini seperti yang kita lihat, ya, pintu, jendela itu ada bekas-bekas air yang merendam rumah tersebut, baik permukaan airnya atau juga dari bekas lumpur. Contohnya yang ini. Kawasan ini sebenarnya cukup padat dengan penduduk. Dari data yang pernah kita baca, hampir 100 kepala keluarga. Baik, kita pindah ke Jakarta Timur. Sebenarnya di bagian bawah ini kita ingin sekali ya agar area sedimentasi yang ditumbuhi oleh tanaman, rumput dan lainnya dapat dikeruk, dan di sini juga ada tanggul. Karena rumah warga yang terdampak banjir bukan hanya di Jakarta Selatan, tetapi juga di Jakarta Timur di mana kita berada. Dari informasi warga, kemudian ada salah satu netizen yang ada rumahnya di sekitar sini. Bagian yang kita injak ini sebenarnya tadinya pinggir kali, namun diuruk sedikit demi sedikit sehingga sampailah ke arah tengah kali. Dahulunya Kali Ciliwung yang ada di sini bersih dan lebar, namun lama-lama menyempit. Ya, ada yang dipergunakan tadi untuk hunian, dan kita masih lihat di seberang Jakarta Timur, belakang rumahnya masih berada di pinggir air, yang tentu saja menjadikan sungai menjadi sempit. Ke arah hulu dapat kita lihat sebenarnya ada sedimentasi di bagian pinggir. Pengerukan secara berkala diperlukan untuk menjaga volume dari Kali Ciliwung, daya tampungnya tetap terjaga, agar pada saat luapan-luapan air ataupun air yang datang dari hulu cukup banyak, biasanya yang ditakutkan warga adalah banjir kiriman ya. Banjir ini ataupun air ini berasal dari misal Bogor ataupun area di sepanjang aliran sungai Kali Ciliwung ke arah Jakarta, curah hujan yang tinggi sehingga menambah volume air yang ada di sini dan meluap.
Dapat kita lihat ada petugas berbaju oranye standby ya di sini sejak pagi, mungkin juga sejak malam, memantau ketinggian air ya, bersiap-siap untuk misal harus mengevakuasi warga, memberikan pertolongan dan aktivitas lainnya agar terhindar dari bahaya banjir. Tentunya kita berikan apresiasi dan juga tetap semangat kepada satuan tugas ya, para penyelamat, rescue dan juga tim lainnya yang bekerja siang malam untuk menjadikan kawasan Ciliwung lebih aman bagi warga. Baik, ini adalah kondisi di awal-awal proses normalisasi berlangsung. Bagian pinggir dari Kali Ciliwung di sini dikeruk ya, di area yang menyempit, yang banyak sedimentasinya dan sekarang sudah tidak ada, dikeluarkan satu persatu, diangkut oleh truk sehingga menjadi lebih lebar dibandingkan saat sebelumnya. Nah, tinggal di area di seberang ini adalah Jakarta Timur dan seperti biasa sampah cukup banyak ya terbawa oleh air. Sampah-sampah ini memang dibuang oleh warga, oknum-oknum warga yang tidak hanya di bagian hulu ya. Kita lihat ini ada sampah juga dibuang di bagian pinggir, di sekitar area di mana kita berdiri. Harapan dari oknum pembuang sampah, mereka tentunya masalahnya selesai. Sampahnya terbawa air. Namun itu membawa masalah bagi area di hilir ataupun area yang dilewati sampah. Apakah akan menjadi sedimentasi bercampur lumpur atau membuat tersumbatnya air di beberapa lokasi atau mencemari sungai dan dapat berakibat tidak baik bagi yang menggunakan air sungai. Lokasi dari Kali Ciliwung Rawajati, kalau kita dari arah Cililitan atau dari arah Cawang Otista Dewi Sartika berbelok ke arah Kalibata, nanti akan naik jembatan ini. Nah, di bawah jembatan inilah terdapat Kali Ciliwung dan kawasan Rawajati yang sudah dinormalisasi, dibuatkan tanggul. Kalau kita ukur tanggulnya dari sisi bawah ya, itu mencapai 4 meter dan tentu sangat bermanfaat bagi warga. Jembatan ini yang bagian atas, jembatan utama ya, tidak dapat dilewati oleh orang dan orang itu harus lewat jembatan yang di bawah tadi yang ditutup. Nah, kalau mereka berjalan kaki, mereka tentu tidak bisa menggunakan jembatan ini dari Jakarta Selatan di sini ke Jakarta Timur di seberang di awal kita lewati, karena harus menggunakan kendaraan bermotor dan tidak ada trotoar di jembatan tersebut atau akses pejalan kaki. Kita putar balik dari arah Kalibata, sama di sini tidak ada trotoar ataupun jalur pejalan kaki. Jadi semuanya khusus untuk kendaraan bermotor. Kalau berjalan kaki di sini bisa dibayangkan, apalagi kalau ramai, padat ya dan macet, maka area ini tidak dapat dilewati bahkan oleh para pejalan kaki itu sendiri. Namun ini ada yang lewat ya. Ini mungkin karena arus kendaraan longgar. Kita harapkan 17,1 km lagi dapat segera dilanjutkan karena DKJ, Daerah Khusus Jakarta, telah menyiapkan dana 90 miliar untuk melanjutkan normalisasi di banyak kawasan di Jakarta. Dan proses normalisasi telah selesai 16 km sejak dari tahun 2015-2016, terutama yang sangat merasakan manfaatnya di Kampung Pulau dan juga di Bukit Duri. Dengan adanya tanggul, mereka saat ini jauh lebih aman dibandingkan dengan sebelumnya dari luapan air Kali Ciliwung. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.